Honda adalah produsen motor paling sukses dalam hal menjual motor matic untuk saat ini di pasar Indonesia. Tidak ada produsen lain yang bisa menyaingi Honda dalam hal penjualan motor matic. Menariknya adalah Honda bisa mendominasi pasar motor matic dengan cara yang cukup santuy, yang mana mereka sukses dengan cara menjual motor yang udah ada aja, misalnya Honda Beat. Dari awal muncul sampai sekarang, nama Honda Beat masih dipertahankan. Dimensinya masih compact, dan kesederhanaan motor ini masih dipertahankan juga walaupun ada beberapa perubahan, tapi tetap aja, basicnya ini adalah Honda Beat. Kemudian selain Honda Beat, ada juga Honda Vario. Dari awal kemunculan sampai sekarang, nama Honda Vario terus dipertahankan oleh Honda. Tapi bedanya dengan Honda Beat, Honda Vario lebih dikembangkan oleh Honda. Bahkan saat ini Honda Vario ada dua varian, ada yang 125, ada yang 160. Kenapa kelasnya dibedain? Jawabannya tentu aja untuk memberikan pilihan yang relevan ke pasar. Dan Honda tidak perlu repot-repot ngedevelop motor baru untuk mengisi segmen matic 125cc-nya yang kosong jika Vario semuanya di-upgrade ke 160. Memang cerdas Honda ini. Dengan adanya dua varian tersebut, Honda Vario akhirnya memiliki dua pasar low-end dan pasar mid-range. Menariknya, Honda Vario yang sudah masuk pasar mid-range yaitu Vario 160 ternyata banyak peminatnya. Namun di luar dari kisah sukses Honda Vario 160 ini, ternyata Vario 160 ini juga banyak memiliki keluhan seperti penyakit dan kekurangan bawaannya. Emang iya, motor ini memiliki banyak kekurangan dan penyakit? Jawabannya iya. Yang pertama kita bahas dulu penyakitnya. Jadi ada beberapa orang yang mengeluhkan adanya rembesan oli di water pump, padahal motornya baru digunakan kurang lebih dari 1 tahun. Dan ciri-ciri rembesan ini bisa terlihat jika air radiator kalian cepat habis dan menyebabkan motor kalian overheat. Nah, jadi sini nih, asal muasal masalah motor ini sering ditemukan overheat. Sebenarnya bukan masalah di mesin, tapi di seal water pumpnya, dan hal ini terkadang terlewat untuk dicek oleh sebagian orang. Kalau radiator habis, ya lebih baik dicek bagian ini, karena faktanya radiator itu hampir mustahil bisa habis total. Berkurang iya, tapi kalau habis hampir mustahil jika semuanya dalam keadaan sehat. Dan sekali lagi, jika sampai habis berarti ada masalah di sistem pendinginannya atau di seal-seal yang membuat air radiator keluar atau yang lebih parah, nyebrang. Kemudian masalah selanjutnya adalah tarikan awal yang terasa berat atau tersendat-sendat. Apakah mesinnya bermasalah? Sebenarnya bukan mesinnya yang bermasalah, karena masalah ini bisa terjadi karena masalah klasik Honda Vario, yaitu di CVT, yang mana kondisi CVT-nya udah kotor. Tapi itu sebenarnya adalah hal yang normal, CVT motor matic bisa kotor. Namun di kasus Honda Vario ini, kotornya lebih cepat daripada kebanyakan motor lainnya. Ini yang bikin sedikit bingung. Mungkin ini bisa terjadi karena tenaga Vario gede kali ya. Iya kan, tenaga Vario gede kan? Kemudian masalah lainnya adalah speedometer error atau mati total. Jadi masalah ini bisa terjadi kalau terkena air hujan di intensitas yang tinggi sehingga mengakibatkan konsleting ringan dan biasanya panel akan mati sebagian. Indikator berkedip terus, speedometer error, dan lainnya. Namun hal ini sebenarnya jarang terjadi, tapi walaupun jarang tetap aja ada kasus yang terjadi seperti ini. Kemudian masalah klasik masih ada di motor ini yaitu geredek. Padahal AHM sudah melakukan improvisasi di motor ini supaya meminimalisir geredek saat akselerasi awal. Yang mana Vario 160 sudah memakai desain puli belakang dengan dua lubang seperti PCX 160 untuk mencegah pengelumpukan debu berlebih di rumah CVT. Tapi faktanya hal tersebut masih tidak bisa terhindarkan, dan hal ini yang bikin ngeselin. Dengan adanya improvisasi dan kenaikan harga di motor ini hampir setiap tahunnya, tapi masalah kayak gini tidak pernah terselesaikan. Walaupun memang tetap ada beberapa faktor pendukung lainnya yang memungkinkan hal ini bisa terjadi, misalnya kurang perawatan CVT dan lainnya, tapi tetap aja terkadang sudah melakukan perawatan CVT, geredek akan kembali dengan waktu yang cukup singkat. Jadi ya, ini seperti penyakit abadi Honda Vario 160, bahkan bisa dibilang ini penyakit abadi semua Vario. Kemudian ada juga masalah suara dengung dan suara sedikit kasar di area CVT, dan biang masalahnya ada di slider CVT-nya yang udah aus. Ya kasarnya hampir penyakit di Honda Vario 160 cuman ada di area CVT dan seal-sealnya aja, karena faktanya di mesinnya jarang ada masalah. Namun di luar dari masalah CVT, masalah getaran juga cukup mengganggu di motor ini, yang mana pada getaran idle dan RPM rendah, getaran motor yang berlebih terkadang terasa sampai stang atau bodi motor. Namun kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin aja hal ini bisa terjadi karena dari mesin 160cc Honda yang memiliki getaran primer, ditambah desain rangka ISAF yang begitu. Dengan hal tersebut, kemungkinan getaran mesin tidak bisa diredam secara optimal dan hal ini tentu aja bisa merambat ke rangka dan panel bodi.
Kemudian masalah lainnya adalah suara getar di bagian batok stang atau cover bodi depan saat melewati jalan kasar, dan hal ini kemungkinan dari gesekan pada cover shock breaker depan yang terbuat dari plastik. Dan solusi sederhananya adalah menyelipkan karet peredam atau busa tipis di celah cover tersebut. Jadi ya, ada beberapa penyakit bawaan yang sudah dimiliki oleh motor ini. Namun kalau kita melihat secara keseluruhan, sebenarnya penyakitnya ya minor-minor aja. Kemudian selain penyakit, motor ini juga memiliki beberapa kekurangan. Misalnya yang pertama, dengan harga terendahnya yang berada di Rp28.100.000, Honda Vario malah menggunakan rangka ISAF yang mana rangka ini harusnya cuma cocok di motor entry level. Kenapa rangka ini cuma cocok di motor entry level? Ya kalian tahu sendirilah alasannya kenapa. Dan salah satu alasannya adalah karena rangka ini dinilai cukup tipis. Jadi kayak nggak sebanding dengan harga yang ada. Selain itu dengan harga Rp28 juta untuk tipe terendahnya, kalian masih mendapatkan motor yang shock belakangnya masih single. Ini nih kekurangan yang cukup signifikan. Udah single shock, shocknya keras lagi. Ini kayak mimpi buruk banget untuk motor sekelas Rp28 juta. Kemudian selain shock belakang yang keras, jok motor ini juga dinilai oleh kebanyakan orang keras. Tapi nih, saya pernah pinjam motor Vario 160 punya teman saya selama beberapa saat. Yang saya rasakan joknya ya masih oke-oke aja. Tapi ya gitu, perjalanan yang ditempuh juga deket-deket, dan keluhan jok keras ini baru terasa kalau kalian menggunakan motor ini dengan jarak yang cukup jauh. Kemudian selain keras, joknya juga agak susah ditutup. Sebenarnya bukan susah ditutup, tapi harus di titik yang pas, yaitu di ujung jok tersebut. Jadi ya banyak triknya lah motor ini. Kemudian kekurangan terakhir ada di cipratan depan, yang mana menurut Muladin, dek bagian depan yang biasa sudah aman dari cipratan, entah kenapa masih bisa meloloskan cipratan air dari roda depan saat melewati genangan. Bahkan cipratan air ini nggak terjadi di satu titik itu aja, karena di spakbor belakang beberapa orang mengeluhkan kalau lagi hujan cipratannya sampai ke helm. Ini mah bukan karena salah desain kayaknya, cuman spakbor belakangnya aja yang miring. Namun di luar dari itu semua, Honda Vario 160 bisa dikatakan adalah satu-satunya opsi motor matic yang memiliki kesan premium dengan harga 28 juta. Karena kalau kalian mau ngambil Aerox, motor ini udah memiliki harga 30 juta kurang 100 ribu. Jadi ya makanya nggak heran kalau motor ini masih bisa menguasai pasar Indonesia. Selain harganya yang lebih murah dari Aerox, di luar dari kekurangan dan penyakitnya yang ada, Honda Vario masih cukup layak dibeli. Asalkan kalian tidak memperdulikan kualitas rangka ISAF-nya. Karena kalau menurut saya pribadi, rangka ISAF digunakan di Vario 160 adalah langkah yang cukup blunder, mengingat fakta mengerikan di balik rangka ISAF ini. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Dengan banyaknya penyakit dan kekurangan, apakah Vario 160 layak dibeli? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.